Shalom, selamat berjumpa lagi bersama saya, Frederikus Elventus di FLV Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membahas materi Agama Katolik kelas 10 KD 3.6, Kitab Suci dan Tradisi, Sumber Iman akan Yesus Kristus. Pertama-tama kita akan mengingat kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya dengan tema Kitab Suci Perjanjian Lama. Di sini kita melihat pembagian Kitab Suci Perjanjian Lama yang terdiri atas 4 bagian besar. Pertama, Kitab Pentateuk yang terdiri atas 5 kitab, antara lain Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian yang kedua, Kitab Sejarah yang terdiri atas 16 kitab, antara lain Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1-2 Makabe. Ketiga, Kitab Puisi dan Hikmat yang terdiri atas 7 kitab, antara lain Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Putra Sirak. Kemudian keempat, Kitab Para Nabi yang terdiri atas 18 kitab, antara lain Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Kemudian di beberapa bagian kitab tersebut ada kitab yang merupakan bagian dari kitab Deuterokanonika. Pertama, terdapat pada kitab sejarah yang terdiri atas 4 kitab, yaitu Tobit, Yudit, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Kedua, terdapat pada kitab Puisi dan Hikmat yang terdiri atas 2 kitab, yaitu Kebijaksanaan Salomo dan Putra Sirak. Dan ketiga, terdapat pada kitab Para Nabi yang terdiri atas 1 kitab, yaitu Baruk. Maka dari itu, kitab Deuterokanonika terdiri atas 7 kitab. Dengan demikian, jumlah kitab suci Perjanjian Lama terdiri atas 46 kitab. Selanjutnya, materi kita pada kesempatan kali ini akan membahas bagian dari KD 3.6 dengan tema Kitab Suci Perjanjian Baru. Adapun tujuan pembelajaran, pertama menjelaskan proses tersusunnya Kitab Suci Perjanjian Baru, kedua menjelaskan periode Kitab Suci Perjanjian Baru, ketiga menyebutkan bagian-bagian Kitab Suci Perjanjian Baru, dan keempat, menjelaskan manfaat membaca Kitab Suci Perjanjian Baru. Pertama, latar belakang penulisan. Ketika Yesus hidup di dunia, orang Yahudi sudah mempunyai kitab yang pada masa itu sudah diakui sebagai firman Allah. Bahkan, Tuhan Yesus sendiri pun sering mengutipnya, yaitu Kitab Perjanjian Lama. Adapun Perjanjian Baru yang kita baca, baru terbentuk setelah melewati masa penetapan yang cukup panjang. Kemudian Yesus tidak pernah menulis buku apapun bagi kita. Berita yang dia sampaikan saat berkhotbah disebut sebagai Injil, yang berarti kabar baik atau berita yang membawa berkat bagi manusia. Yesus menyampaikan kabar sukacita dan kebenaran secara lisan kepada murid-muridnya, dan menugaskan mereka untuk memberitakan secara turun-temurun dengan bersaksi baginya di semua tempat. Maka sebelum Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebab itu, di awal perkembangan kekristenan, Kristus dan murid-murid tidak mempertimbangkan akan meninggalkan karya tulis bagi kita. Namun, setelah Kristus naik ke surga, kekristenan menjadi berkembang dengan amat pesat, dan setelah melalui jangka waktu yang cukup panjang, karena kebutuhan masing-masing tempat dan masalah praktis di berbagai bidang, barulah muncul berbagai tulisan awal. Itulah tahap pertama
dari penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Ke-27 kitab dalam Perjanjian Baru tersusun melalui proses yang memakan waktu kurang lebih 100 tahun. Berikut tujuan penulisan. Pertama, memperkenalkan tokoh Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan yang datang mewartakan kerajaan Allah dan bagaimana usaha dan perjuangannya mewartakan keselamatan. Kedua, menjaga ajaran Yesus Kristus yang merupakan pedoman atau panduan untuk mencapai keselamatan. Ketiga, memperkenalkan kisah dan ajaran para rasul, murid-murid perdana Yesus Kristus, perdana yang hidup sejaman dengan Yesus, dekat di sekitar Yesus, atau orang yang sejaman dengan para rasul. Berikut surat-surat rasul atau surat apostolik atau surat pastoral yang bertujuan menjaga kualitas iman umat Kristiani di komunitas tertentu atau seorang pribadi tertentu. Berikut periode kitab suci Perjanjian Baru. Pertama, antara tahun 7 atau 6 sebelum Masehi sampai tahun 30 sesudah Masehi, yaitu periode hidup Yesus. Yesus lahir sekitar tahun 7 atau 6 sebelum Masehi, dibesarkan di desa Nazaret, wilayah Galilea. Ia seorang Yahudi yang saleh, yang menaati hukum dengan penuh semangat. Kita bisa melihat di Injil Matius, bab 5 ayat 17. Sekitar tahun 27 sampai 28 Masehi, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis oleh Yohanes, Yesus mewartakan misinya sebagai Mesias menggunakan perumpamaan agar mudah ditangkap oleh orang-orang sederhana. Kemungkinan besar sekitar tanggal 7 April tahun 30 Masehi, Yesus dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Kemudian kedua, antara tahun 40 sampai 120 Masehi, penyusunan dan penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Setelah generasi pertama mulai menghilang, maka dibutuhkan tulisan tentang Yesus yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka muncullah karangan-karangan yang masih berupa fragmen-fragmen atau kisah sengsara, mujizat-mujizat, kumpulan sabda, kumpulan perumpamaan, dan sebagainya. Dari situ akhirnya disusunlah Injil-Injil dan kisah para rasul, sampai akhirnya seperti yang kita miliki sekarang ini. Injil itu disusun berdasarkan atas tradisi, baik lisan maupun tertulis, dan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penulis serta situasi jemaat. Karangan tertua dari kitab suci Perjanjian Baru adalah 1 Tesalonika, ditulis sekitar tahun 40-an, sedangkan yang paling akhir adalah 2 Petrus, tahun 120-an. Ketiga, antara tahun 120 sampai 400 Masehi, yaitu pembentukan kanon atau daftar resmi kitab suci Perjanjian Baru. Pada awal abad kedua sampai akhir abad kedua muncul begitu banyak tulisan tentang Yesus yang membingungkan umat beriman. Dalam situasi seperti itu, umat mulai mencari kepastian, manakah kitab-kitab yang membina iman sejati. Untuk mengatasi hal tersebut, pada akhir abad kedua, mulai tahun 200, beberapa tokoh-tokoh penting mulai menyaring karangan-karangan yang ada. Mereka menyusun daftar karangan yang berwibawa dan layak disebut kitab suci, sementara karangan-karangan yang menyeleweng dari iman sejati ditolak. Pada tahun 300, secara umum yang sudah diterima sebagai kitab suci adalah 4 Injil seperti sekarang, 13 surat Paulus, Kisah para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Kemudian pada tahun 367, Batrik Alexandria yang bernama Athanasius menyusun daftar kitab suci yang termasuk Perjanjian Baru. Jumlahnya 27 kitab seperti yang kita miliki sekarang. Berikut pembagian kitab suci Perjanjian Baru. Pertama, Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, eulengion, artinya kabar gembira atau kabar baik. Kata ini berasal dari ucapan malaikat Gabriel dalam Injil Lukas bab 1 ayat 19. Ucapan Yesus sendiri juga terdapat di Injil Lukas bab 4 ayat 18. Dalam bahasa Inggris, good news atau kabar baik. Eulengion menjadi Injil dalam bahasa Arab yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi Injil. Di dalamnya terekam sejarah dan ajaran Yesus Kristus. Injil terdiri dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
keempat Injil ini adalah bagian inti dari Perjanjian Baru. Ketiga Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas, disebut Injil sinoptik. Sinoptik berasal dari kata Yunani yang artinya satu pandangan, sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun isinya. Sedangkan Yohanes tidak termasuk dalam Injil sinoptik karena berbeda dari ketiga Injil, baik dalam bentuk struktur maupun isi. Kedua, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 Masehi hingga 75 Masehi. Kitab ini berisi catatan tentang iman, pertumbuhannya, dan cara hidup gereja perdana, antara lain kisah kenaikan Yesus ke surga, turunnya Roh Kudus atas para rasul pada hari Pentakosta, kemartiran Santo Stefanus, dan bertobatnya Santo Paulus. Kisah Para Rasul merupakan catatan sejarah dari kenaikan Yesus hingga perjalanan misi Paulus dan sejarah gereja mula-mula. Kemudian ketiga, Epistula atau surat-surat. Epistula dibagi dalam dua kelompok. Pertama, surat-surat Paulus, dan kedua, surat-surat apostolik. Setiap surat biasanya diawali dengan salam dan identitas pengirim serta penerima surat. Selanjutnya adalah doa, biasanya dalam bentuk ucapan syukur. Isi surat adalah penjelasan terperinci tentang ajaran-ajaran Kristiani, biasanya menanggapi keadaan penerima surat dan diakhiri dengan nasihat-nasihat praktis dan salam perpisahan. Pertama, surat-surat Paulus ditulis oleh Santo Paulus atau salah seorang muridnya setelah Yesus wafat dan bangkit antara tahun 54 Masehi hingga 80 Masehi. Surat-surat tersebut menggambarkan perkembangan awal ajaran dan praktek Kristiani. Kemudian kedua, surat-surat apostolik dimaksudkan untuk ditujukan bukan kepada suatu komunitas atau individu tertentu, tetapi kepada pembaca yang lebih universal. Surat-surat apostolik ditulis oleh beberapa penulis antara tahun 65 Masehi hingga 95 Masehi. Keempat, Kitab Wahyu. Kitab Wahyu merupakan kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, ditulis sekitar sesudah tahun 90 Masehi oleh Yohanes. Dengan banyak bahasa simbolik, Kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus. Meskipun Kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang mengerikan akan apa yang terjadi di masa mendatang, Kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan penghargaan bagi gereja. Isi pokok Kitab Wahyu merupakan penglihatan Yohanes tentang masa depan, tentang keselamatan besar yang dijanjikan Allah. Di kitab ini, keselamatan yang telah diwartakan Yesus Kristus kembali ditegaskan. Berikut ini adalah keempat bagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Bagian yang pertama yaitu Injil, terdiri atas Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagian yang kedua yaitu Kisah Para Rasul. Bagian yang ketiga, Epistula atau surat-surat, yang dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, surat-surat Paulus yang terdiri atas 14 surat, antara lain Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Kelompok yang kedua yaitu surat apostolik yang terdiri atas 7 surat, antara lain Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2, dan 3 Yohanes, dan Yudas. Dan bagian yang keempat adalah Kitab Wahyu. Dan dengan demikian, Kitab Suci Perjanjian Baru terdiri atas 27 kitab. Dan terakhir yaitu manfaat membaca Kitab Suci. Pertama, Kitab Suci membuat kita mengenal akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kedua, Firman Tuhan membawa kita pada keselamatan sejati. Ketiga, Firman Tuhan menguatkan kita dari cobaan. Dan keempat, Firman Tuhan meneguhkan iman kita tentang keselamatan dan hidup kekal yang sudah kita terima. 5. Firman Tuhan menguatkan iman kita tentang kuasa doa.
Keenam, firman Tuhan membantu kita untuk menjadi semakin serupa dengan Allah. Ketujuh, firman Tuhan mampu menyukakan hati dan memberikan damai sejahtera. Dan kedelapan, firman Tuhan mampu memberikan jalan keluar dan keberhasilan.